Sebelumnya saya akan share screen saya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oh ya. Jadi untuk nomor 2, cara pengambilan sampel air, saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah sungai yang relatif dangkal dan sungai yang relatif dalam. Jadi untuk di Sungai Code, mungkin karena sungainya tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal, jadi mungkin saya ambil yang tengah-tengah aja ya. Jadi bisa perpaduan antara dua metode sampling yang saya jabarkan di sini. Jadi yang pertama untuk yang sungai yang relatif dangkal, bisa mengambil sampel dengan cara seperti ini. Jadi kita ambil dengan botol biasa secara langsung, dan arah mulut botolnya nanti diarahkan berlawanan arah dengan arah arus sungainya. Itu untuk yang relatif dangkal. Dan untuk yang relatif dalam, dapat digunakan alat sebagai berikut. Jadi botol biasa, ini sebenarnya botol biasa aja, tapi di sini ada pemberat dan tali untuk pembuka botolnya saat mengambil sampel. Jadi ada dua ini ya teman-teman, untuk yang sungai yang relatif dangkal dan yang lebih dalam. Terus untuk yang nomor 3, titik yang harus diambil. Berapa titik yang harus diambil untuk pengambilan sampel air sungai? Di sini saya akan buka dulu. Titik pengambilan air sungainya ini dibagi berdasarkan debit air sungai yang ada di wilayah sampling. Ketika wilayah samplingnya air sungai itu debit airnya kurang dari 5 meter per detik, menggunakan gambar yang paling atas ini, teman-teman. Jadi cukup diambil di bagian tengah saja. Di bagian tengah dari kedalaman sungai tersebut. Hanya satu titik saja ya teman-teman. Terus untuk yang debit air 5 sampai 150 meter kubik per detik, diambil 2 titik di sini. Kita bagi bagian sungainya menjadi sepertiga-sepertiga, lalu diambil 2 titik sampel di bagian tengah dari dasar sungai tersebut. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari 150 meter kubik per detik? Pastinya pengambilan sampel airnya akan lebih banyak. Karena volumenya juga, volume debit airnya kan juga lebih besar, makanya kita di sini disarankan untuk mengambil sebanyak 6 titik. Jadi tetap dibagi 4, kalau yang sebelumnya kan dibagi 3 bagian. Yang di debit air lebih dari 150 meter kubik per detik, berarti dibagi 4 bagian, dan diambil sebanyak 6 titik. 3 titik di sepertiga atas, 3 titik lagi di 2/3 bawahnya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang tadi sungai, sekarang yang waduk sekilas aja. Jadi kalau yang waduk, pembagian titik samplingnya itu berdasarkan kedalamannya. Yang atas ini kedalaman kurang dari 10 meter, bawahnya 10 sampai 100 meter, yang di bawahnya ini adalah kedalaman lebih dari 100 meter. Tentunya dengan kedalaman yang semakin dalam di suatu waduk atau suatu danau, maka titik sampling yang diambil juga akan semakin banyak juga. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Tapi utamanya tadi jawaban nomor 3 karena kasusnya adalah sungai, jadi yang diambil adalah yang ini. Yang 3 pertama. Oke, kalau sudah, bagaimana proses preparasi sampelnya? Jadi untuk
proses preparasi sampel, di sini juga bisa dijabarkan. Untuk pengambilan sampel secara in situ, pastinya kita mempunyai beberapa parameter-parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, seperti parameter pH, parameter DO, parameter lainnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah ini dulu. Kita harus mengecek secara in situ kualitas air yang diukur, yaitu pertama pH, terus DO atau dissolved oxygen, terus suhu, turbiditas, kemudian opsional itu adalah daya hantar listrik. Ini untuk sebelum pengambilan sampelnya. Nah, setelah pengambilan sampel, tentunya sampel air sungai tersebut jika keruh, maka harus ada tahap awal yaitu filtrasi, penyaringan. Penyaringan biasa ya teman-teman, pakai Wattman atau pakai kertas saring biasa juga bisa. Kalau partikulatnya lebih besar ya kertas saring biasa. Nah, di sini sampel air umumnya itu disaring untuk memisahkan komponen yang terlarut dari material yang tersuspensi, seperti koloid-koloid yang ada di dasar sungai. Jadi kan kalau waktu air sungainya mengalir, biasanya ada air tanah dari sungainya itu yang kena. Nah, itu harus disaring dulu. Nah, selanjutnya setelah kita proses filtrasi atau penyaringan, seharusnya sampel air tersebut diasamkan. Nah, untuk pengasaman di sini disarankan untuk mengambil asam nitrat. Nah, kenapa tidak asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, dan asam yang lainnya? Karena asam nitrat itu cenderung tidak membentuk endapan dengan beberapa logam dari kation 1, kation 2, dan alkali yang lainnya. Logam alkali yang lainnya. Jadi, untuk analisis logam, di sini sampel sungai yang sudah diambil sebaiknya diasamkan menggunakan HNO3 yang konsentrasinya cukup pekat, misal 1 molar. Nanti tinggal diteteskan ke dalam sampelnya, 1 atau 2 tetes itu sudah cukup. Nah, kenapa harus sampel diasamkan? Karena kita tahu kalau sampel logam, air logam, ion logam, ketika dalam kondisi basah, itu akan membentuk metal hydroxide. Metal hydroxide ini kan nanti membentuk endapan. Jadi nanti ketika dianalisis menggunakan AS, ICP-MS, atau alat pengukur logam lainnya, maka tidak representatif. Jadi sebaiknya sampel diasamkan setelah filtrasi. Gitu. Terus yang terakhir untuk yang nomor 5, gambarkan desain samplingnya. Jadi untuk desain sampling, di sini juga sudah ada. Karena ini adalah sampling pengukuran air sungai, jadi kita bisa lihat di sini, ketika air sungai dari Sungai Code itu melewati perkotaan, di sana kan karena Sungai Code di tengah-tengah kota ya, jadi kita ambil perkotaan di situ, sampling perkotaan juga, dan di sini di sana juga ada industri rumah tangga ya teman-teman ya, pastinya. Berarti nanti kita juga ambil sampel air sebelum dan sesudah adanya industri, dan kita mengambil sampel di bagian hilir. Jadi yang pertama itu sampling di bagian hulu. Ini secara umum ya teman-teman. Secara umum kita ambil di bagian hulu dulu yang pertama. Terus ambil sampel sebelum masuk wilayah perkotaan. Kemudian ambil sampel setelah keluar dari irigasi perkotaan, drainase perkotaan. Kemudian ambil sampel sebelum masuk wilayah industri, kemudian ambil sampel setelah wilayah industri, dan yang kelima, yang terakhir, itu mengambil sampel di bagian hilir dari Sungai Code. Jadi ini secara umum seperti ini, teman-teman.
Itu untuk nomor 1 secara keseluruhan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, lanjut ya, karena nomor 1 cukup mudah saya kira. Lalu yang kedua di sini indikatornya adalah mahasiswa mampu memilih metode analisis gravimetri dan volumetri serta analisis thermal sesuai dengan kasus analisis. Teman-teman masih kesambung nggak ya? Masih, Mas. Oh iya. Oke, jadi yang nomor 2 ini adalah soal untuk gravimetri. Jadi di sini ada garam alum, yaitu K2SO4, Al2SO4 3 kali, 24H2O, dan di sini ingin menemukan kemurniannya secara gravimetri. Sampel alum seberat 1,29 gram dilarutkan, diasamkan, dan diendapkan sebagai aluminium hydroxide menggunakan amonium hydroxide. Endapan yang terbentuk disaring, dicuci, dan dibakar menjadi Al2O3 sampai berat tetap 0,1357 gram. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gravimetri? Tentunya teman-teman sudah tahu ya. Gravimetri merupakan analisis kuantitatif berdasarkan berat atau massa atau perubahan massanya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana reaksi pelarutan alum dengan asam? Jadi alumnya ini ya teman-teman, ketika dia dilarutkan, kan ini alumnya dilarutkan dulu di air, kemudian diasamkan dan diendapkan. Nah, ketika alumnya ini dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, jadi di sini garam alumnya itu sudah terpisah, teman-teman, ketika pelarutan dengan asam. Jadi sudah ada K2SO4-nya, ini fasanya liquid, maaf. Ini fasanya liquid, semuanya fasanya liquid ya, atau cair. Oke, yang ke nomor 3, reaksi pengendapan Al3+-nya seperti apa? Jadi reaksi pengendapan aluminium 3+-nya, kenapa bisa jadi 3+ menggunakan amonium hydroxide? Ketika garam alum yang sudah larut itu ditambahkan amonium hydroxide, saya ubah ke merah saja. Ini koefisiennya 8 ya teman-teman. Nanti dia akan berubah menjadi 2KOH plus 2Al hydroxide plus 4 amonium sulfat dan 24 H2O. Silakan nanti teman-teman cek koefisiennya sudah betul atau belum. Begitu juga yang pertama. Nanti dia akan membentuk si aluminium ini akan membentuk aluminium hydroxide. Kita bisa lihat bahwa di sini koefisiennya adalah 2 setelah penambahan dengan amonium hydroxide, dan sebelum penambahan amonium hydroxide koefisiennya cuma 1. Itu dicatat dulu untuk nanti. Terus yang nomor 4, mengapa digunakan amonium hydroxide untuk pengendapan? Nah, ion Al itu bereaksi dengan amonia untuk menghasilkan endapan putih kental aluminium hydroxide. Jadi ketika kita menggunakan basa yang lain, itu nyambung ke pertanyaan nomor 5, maka tidak terbentuk endapan putih kental aluminium hydroxide. Justru akan terbentuk
garam yang sifatnya amphoter di sini. Ketika dicampurkan dengan basa kuat seperti NaOH akan menyebabkan Al menjadi ini menjadi NaAlO2. NaAlO2 dan bersifat amphoter. Gitu ya, teman-teman. Jadi, untuk reaksi pengendapan di sini, lebih disarankan menggunakan amonium hydroxide. Karena pada dasarnya, untuk kation amonium, amonium itu tidak akan membentuk endapan apapun dengan logam dari kation manapun. Jadi lebih aman untuk reaksi pengendapannya di sini. Dan ini beda ketika ditambahkan dengan sodium hydroxide. Maka dia akan terbentuk sodium AlO2. Jadi karena target utamanya nanti kita adalah 2 AlOH 3 kali, maka disarankan untuk menggunakan amonium hydroxide. Terus yang keenam, mengapa endapan harus dibakar? Jadi untuk gravimetri, ini biasanya tidak dapat dikeringkan dengan cara biasa, dengan cara di oven biasa. Nah, untuk mendapatkan senyawa yang murni, maka AlOH 3 kali tadi itu harus dibakar pada suhu tinggi. Suhu yang lebih tinggi daripada suhu penguapan air. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksi perubahan endapan setelah pembakaran itu adalah dari 2 AlOH 3 kali, ini aku singkat saja tadi, menjadi Al2O3 plus 32O. Silakan teman-teman nanti cek koefisiennya, sudah betul atau belum penyetaraannya. Kayak gitu. Karena kalau dari awal tidak tahu bagaimana proses pelarutannya, proses pengendapannya, dan proses pembakarannya, kita tidak bisa menentukan faktor gravimetri, rumus yang digunakan untuk menghitung persen Al2O3, dan persen kemurnian alumnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena nanti dari 3 reaksi di atas, itu menentukan faktor gravimetri, persen Al2O3, dan persen kemurnian alumnya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, saya kasih 1 menit. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Saya akan stop share. Di sini kita akan menentukan faktor gravimetrinya bagaimana caranya. Oke, untuk menentukan faktor gravimetrinya, maka faktor gravimetri itu rumusnya adalah MR dari produk, tadi kan produknya berarti Al2O3 per MR dari senyawa asalnya, senyawa asalnya. Awal. Nah, tadi produknya kita adalah Al2O3. Ini adalah Al2O3. Karena kita kan melarutkan alumnya kan. Terus senyawa awalnya tadi adalah senyawa potasium alum. Potasium alum itu yang di awal tadi itu mempunyai MR sebesar 948,76. Jadi ini adalah MR dari potasium alum.
Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang lanjut. Berarti faktor gravimetrinya tadi MR dari Al2O3 adalah 102, terus MR dari potasium alumnya itu adalah 948. Agak macet. 0,76. Nah, ini nanti hasilnya adalah 0,1075. Nanti faktor gravimetrinya adalah ini. Itu untuk yang nomor 8. Terus selanjutnya adalah tuliskan rumus yang digunakan untuk menghitung persen Al2O3. Nah, persen Al2O3 ini kan yang didapatkan di akhir dari reaksi tadi kan. Berarti persen Al2O3 adalah massa dari Al2O3 yang dihasilkan di akhir tadi dibagi massa dari potasium alumnya yang di awal dikalikan 100%. Ini adalah persen Al2O3 yang dihasilkan. Karena di nomor 9 ini hanya dituliskan rumus, jadi nanti kita tuliskan rumusnya aja. Tapi kalau nanti disuruh menghitung, ya silahkan hitung. Oke, itu nomor 9. Sekarang yang terakhir nomor 10, hitung berapa persen kemurnian alum. Jadi, kemurnian alum ini dilihat berdasarkan perbandingan mol dari tiap produk yang tadi kita reaksikan di awal. Nah, bagaimana maksudnya perbandingan mol tersebut? Kan kita tadi punya koefisien, punya reaksinya juga, dan kita punya detail dari perjalanan pelarutan, pengasaman, pengendapan, serta pembakaran dari potasium alumnya. Secara singkat, nanti persen kemurnian itu adalah mol dari hasil pembakaran per mol teoritisnya. Mol pembakaran per mol teoritis. Dikalikan 100%, karena ini di dalam persen ya, persentase. Nah, kita tahu tadi massa dari Al2O3-nya adalah yang dihasilkan 0,1357 gram. Berarti mol pembakarannya adalah sebesar 0,1357 bagi 102. Itu adalah sebesar 1,33 kali 10⁻³ mol. Nah, mol teoritis ini bagaimana? Mol teoritis ini didapat dari mol dari alum yang dilarutkan di awal. Jadi kan ada 1,2931 gram. Dibagi MR-nya. MR dari si potasium alumnya. MR-nya adalah 948,76. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1,363 kali 10⁻³ tinggal dikalikan 100%, nanti didapat persen kemurnian dari si alumnya. Sudah, itu untuk yang nomor 2. Persen kemurnian juga sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2?
Teman-teman nanti cek koefisiennya juga ya teman-teman. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mas. Oke. Terus yang terakhir di soal Bu Nur Fitri ini, saya stop share screen. Untuk garap yang nomor 3, ini saya garapnya pakai Excel ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau buka Excelnya silahkan buka dulu. Oke, sudah terlihat ya di sini teman-teman, sudah saya pindah datanya ke sini. Data yang ada di soal ini sudah saya pindah ke Excel. Nah, sebentar, kita harus pahami dulu soalnya. Jadi di sini adalah data untuk penentuan persen massa per massa dari material organik di dalam sampel sedimen yang diambil pada kedalaman yang berbeda dari Sungai Saint Johns. Nah, di sini kita tidak perlu melihat apa namanya detailnya, tapi kita langsung aja ke pertanyaannya. Using the following data, menggunakan data ini, tentukan material organik persen per berat per berat persentase sebagai fungsi dari material organik di berbagai kedalaman yang berbeda yang sudah disajikan pada tabel. Jadi kita harus samakan persepsi dulu nih teman-teman. Jadi ini kan massa dari kertas saringnya. Ada massa kertas saring, ada massa dari cawan, terus massa cawan plus kertas saring plus nyawa organik yang sudah dikeringkan, dan ini massa yang sudah diabukan setelah pengabuan. Jadi nanti kalau sudah diabukan, maka otomatis senyawa organik dan paper filter atau kertas saring yang di awal juga akan ikut terbakar. Jadi asumsinya adalah yang terkandung di berat setelah pengabuan adalah hanya material anorganik. Karena yang ditanyakan hanya material organik saja, jadi nanti kita tidak memakai material anorganiknya, tetapi tetap masuk dalam perhitungan untuk melihat berapa banyak material organik yang terkandung dalam sampel air. Nah, sekarang kita masukkan ke Excel. Di sini ada massa senyawa organik sebelum pengabuan. Berarti ini massa setelah pengeringan ya teman-teman. Massa senyawa organiknya tok. Nah ini bagaimana caranya? Rumusnya adalah sama dengan massa setelah pengeringan dikurangi berat cawan yang sudah ditambahkan berat kertas saring. Di sini berat kertas saring masih dipakai karena berat kertas saringnya kan tidak terdestruksi ya, karena kan di sini untuk pengeringan hanya untuk menghilangkan kadar air di sampel. Sudah, ini nanti tinggal di
tinggal digeser ke bawah, kita sudah dapat nilai-nilainya. Nah, selanjutnya untuk massa abu atau massa senyawa anorganik yang terkandung dalam sampel. Ini rumusnya bagaimana? Sama dengan massa setelah pengakuan dikurangi berat cawan ditambahkan berat kertas saringnya adalah 4,69 gram. Maaf. Massa abunya itu adalah massa setelah pengeringan dikurangi massa setelah pengabuan ditambahkan berat kertas saringnya. Massa abunya adalah 1,02 gram. Nanti kita tinggal geser ke bawah. Nah, di sini berarti yang di kolom G4 ini adalah massa senyawa organik plus anorganiknya ya teman-teman. Sebelum pengabuan. Karena di sini masih terkandung senyawa organik dan anorganiknya. Setelah diabukan, maka kandungan organiknya hilang loh. Karena hilang, tinggal tersisa dari massa abunya. Nah, bagaimana kita melihat massa senyawa organiknya di dalam sampel tersebut? Yaitu dengan cara mengurangkan massa senyawa yang di G5 atau massa senyawa organik plus anorganik sebelum pengabuan dikurangkan massa abunya. Dan ini tinggal digeser ke bawah. Karena yang diminta adalah persen massa per massa dari senyawa organik, maka kita tinggal gampang saja di sini. Massa senyawa organik yang ada di sampel dibagi massa keseluruhan, baik organik maupun anorganik, dikalikan 100%. Tinggal digeser. Oke, di sini masih belum kelihatan trennya. Jadi kita harus melihat trennya dengan memplotkan antara kedalaman sungai dengan persen senyawa organik yang ada di tiap-tiap kedalaman sungai. Kalau sudah diplotkan, kita buat grafik, terserah grafiknya, tapi saya menyarankan yang ini saja. Atau kalau mau lebih enak, kelihatannya mana ya? Ini aja grafik batang. Oke. Sumbu X-nya itu adalah apa tadi? Depth-nya. Ini adalah kedalaman sungai dalam sentimeter. Yang ini adalah persentase senyawa organiknya. Nah, di sini sudah ada tren nih teman-teman. Walaupun sudah ada tren. Jadi di lapisan yang paling atas di 0 sampai ke 14 cm dari batas permukaan air ke 14 cm di bawah batas permukaan airnya itu semakin menurun. Persen senyawa organiknya cenderung untuk menurun. Walaupun di kedalaman sungai yang 4 sampai 6 cm di sini ke yang kedalaman sungai 6 sampai 8 cm di sini itu cenderung fluktuatif, jadi naik turun ya. Tapi untuk keseluruhan dari 0 cm ke 14 cm itu cenderung grafiknya adalah turun. Nah, kenapa seperti ini? Karena layaknya senyawa organik itu mempunyai densitas yang lebih rendah dibandingkan satu. Kan satu adalah densitas dari air biasa ya teman-teman. Air biasa mempunyai densitas 1, dan kebanyakan senyawa organik, apalagi senyawa organik yang sudah terpecah, mempunyai densitas yang lebih rendah. Makanya dia senyawa organiknya yang untuk di permukaan itu cenderung lebih besar dan akan semakin menurun seiring pertambahan dari kedalaman sungai.
Nah, selanjutnya kita juga tahu kalau senyawa organik seperti tumpahan minyak itu kan ada di lapisan air atas kan. Nah, itu cenderung senyawa organiknya ada di lapisan air yang atas. Nah, kenapa yang di kedalaman 14 sampai 18 cm ini cenderung naik? Karena kita tahu juga ada senyawa organik atau molekul-molekul organik yang berukuran lebih besar daripada satu densitasnya, itu cenderung untuk tenggelam ke bawah air, jauh dari permukaan air gitu. Jadi, hal ini dari data wajar saja ketika di kedalaman 14 sampai 18 cm ini cenderung ada senyawa organiknya. Jadi mungkin ini senyawa organik yang belum terpecah menjadi senyawa organik yang sederhana. Seperti itu asumsinya. Namun kalau dari tren datanya, ini cenderung untuk turun ya, teman-teman. Dan kenapa naik di sini? Karena memang beberapa senyawa organik, apalagi untuk yang di lingkungan, memang banyak senyawa organik seperti selulosa, terus apa lagi ya? Ya utamanya selulosa ya teman-teman ya. Dan itu mempunyai densitas yang jauh lebih besar daripada air. Ya mungkin ini adalah selulosa itu. Karena MR selulosa kan ribuan kan teman-teman, karena dia adalah struktur yang besar. Jadi seperti itu untuk jawaban di nomor 3. Using the following data determine the percent organic material function. Jadi kita nanti harus menjelaskan grafik dari persen senyawa organik yang ada di air sungai yang sudah di sampling. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 3? Oke, kalau belum ada, saya lanjut sebentar. Mbak Moderator, saya lanjut ya. Masih Iya, ada waktu Mas. kan? Sampai jam berapa saya waktu kelonggarannya? Nanti bisa jam 9:30 lebih dikit lah, Mas. Oh iya, oke. Jadi selanjutnya kita akan bahas soal yang Bu Nur Fitri juga ya. Nomor 1 ini sama kayak yang soal sebelumnya. Yang beda adalah analisis termal TGA, DSC, dan DTA. Di sini saya akan bahas TGA saja karena mungkin nanti waktunya akan terbuang banyak di TGA. Nah, teman-teman sudah tahu untuk kepanjangan TGA yaitu Thermogravimetric Analysis atau analisis gravimetri secara termal. Nah, bagaimana prinsip dari analisis TGA ini? Nah, prinsipnya yaitu kita memonitoring atau melihat perubahan massa dari setiap penambahan suhu dari sampel untuk melihat perubahan fasa dari sampel. Jadi intinya, suhu dan waktu itu nanti berbanding lurus. Ketika waktunya ditambah, maka suhunya akan bertambah juga. Namun, tidak dengan massa dari sampelnya. Untuk massa sampel yang seperti misal, saya contohkan di sini nanti adalah CaCO3. CaCO3 ketika dianalisis dengan menggunakan TGA, kita akan mendapatkan beberapa fasa dari sampel CaCO3 yang nantinya kita akan bisa lihat di grafik termogramnya. Nah, selanjutnya aplikasi dari TGA itu sendiri yaitu untuk melihat kestabilan termal. Nah, kenapa kestabilan termal dari suatu material itu harus dilihat? Contohnya dalam penggunaan katalis. Di hydrocracking itu menggunakan suhu yang tinggi, teman-teman. Jadi kalau materialnya tidak tahan panas, nggak tahan banting di suhu tinggi, maka materialnya akan rusak. Ketika rusak, maka
maka proses hydrocracking dari katalis yang digunakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita harus melihat kestabilan termal dari material itu sendiri. Di bidang lain misalnya adalah semisal di pengobatan di salep, TGA ini digunakan untuk melihat komponen penyusun dari senyawa yang ada di salep atau krim obat atau mungkin krim wajah untuk teman-teman yang pakai body care. Nah, kalau di di sunscreen, teman-teman tahu sunscreen kan? Jadi sunscreen itu kan untuk melindungi kulit dari pancaran UV. Jadi kan nanti yang terdenaturasi terlebih dahulu adalah, misal kalau sunscreen-nya itu mengandung TO2, berarti TO2-nya dulu yang memproteksi dari kulit yang kita lindungi, seperti itu. Jadi di sunscreen itu terdapat beberapa komponen senyawa seperti TO2, seperti senyawa parfum dan lainnya, dan itu bisa kita lihat perubahan fasanya di menggunakan analisis TGA atau termografimetri analisis ini. Terus yang nomor 4, gambarkan termogram TGA dan deskripsikan. Di sini tadi saya menggunakan CaCO3 dari CaC2O4. Nah, di sini terdapat beberapa perubahan fasa, teman-teman. Seiring meningkatnya temperatur, maka masanya juga akan semakin berkurang. Ketika di temperatur 100, kenapa menurun? Karena ada massa H2O yang hilang. H2O ini kan mutlak ada ya di setiap material, walaupun sudah dikatakan kering, tapi biasanya ada H2O yang terikat secara fisik. Jadi H2O ini dihilangkan di suhu 100, maka jadilah CaC2O4. Nah, selanjutnya ketika dipanaskan lagi pada suhu 346, keluarlah gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida yang keluar seiring dengan penurunan massa yang berubah menjadi CaCO3. Kemudian dari CaCO3 di suhu 660 akan keluar gas CO2. Dan terbentuklah material CaO yang kita inginkan di akhir. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Dari TGA, ada yang mau ditanyakan dulu TGA? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke DSC. Nah, untuk yang DSC, kepanjangan DSC pasti teman-teman sudah pada searching juga. DSC merupakan disk scanning calorimetry. Nah, prinsip analis DSC ini sebenarnya hampir mirip dengan TGA. Namun, nanti yang dilihat adalah perubahan termodinamiknya. Apakah itu eksotermik ataupun endotermik di situ. Nah, untuk aplikasi DSC di sini bervariasi, teman-teman. Jadi untuk material kristal, kita bisa melihat suhu endotermik dari pembentukan kristal itu. Maupun ketika kita melihat dekomposisi senyawa organik, maka DSC akan melihat
perubahan endotermik dari sampel. Saya akan tunjukkan grafik. Oke, di sini ada grafik, maaf ini adalah DSC-TGA ya teman-teman. Yang grafik bawahnya adalah DSC, yang hitam adalah grafik DSC, yang merah ini adalah grafik TGA. Nah, grafik DSC itu akan lebih merepresentasikan terkait kondisi sampelnya ketika disandingkan dengan grafik TGA. Nah, di sini ketika DSC-nya itu terjadi kenaikan seperti ini berupa puncak atau bukit, berarti ada perubahan fasa berupa fasa yang eksotermis. Berarti tidak ada pembentukan kristal yang ada di dalam sampel. Perlu diketahui di sini adalah sampel dari silika alumina yang sudah ada material senyawa ligan organik di atasnya. Tentu saja ligan organik tidak stabil dalam kondisi suhu yang ekstrim. Dan di sini kita bisa lihat bahwa senyawa ligan organik tersebut terdekomposisi pada suhu sekitar 165. Maaf, 185. Karena terjadi perubahan fase eksotermis yang ada di sini, yang ditandai dengan puncak beriringan dengan grafik TGA yang menurun. Karena fungsi dari TGA kan melihat persen penurunan massa ketika sampel itu dipanaskan. Nah, kenapa di sini menurun grafik TGA-nya? Karena ligan organiknya sudah rusak, terdekomposisi dan menjadi senyawa-senyawa CO2 yang lebih sederhana. Dan di sini diiringi dengan data DSC yang berupa kenaikan grafik eksotermik yang ada di grafik DSC. Nah, bagaimana jika grafiknya itu terbalik? Grafik DSC-nya terbalik, jadi ini jadi lembah seperti itu, berarti ada perubahan endotermik dari sampelnya. Biasanya perubahan endotermik itu terjadi di material yang berupa kristal. Tapi karena di sini bukan material kristal, jadi grafik DSC-nya itu adalah memuncak atau grafiknya eksotermik seperti itu. Oke, untuk DSC seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Mas. Oke. Selanjutnya, kalau kayak gitu kita bahas sekalian yang DTA, teman-teman. Nah, kalau DTA di sini hampir mirip dengan DSC sebenarnya. Nah, untuk kepanjangan DTA tersendiri adalah Differential Thermal Analysis. Jadi, di sini fungsinya adalah untuk melihat perubahan massa berdasarkan perubahan suhu. Hampir mirip seperti yang tadi, seperti itu. Tapi nanti satuannya saja yang berbeda. Terus, bagaimana prinsip analisis DTA? Pastinya hampir mirip dengan DSC juga. Jelaskan aplikasi DTA juga hampir mirip dengan aplikasi thermal yang ada di penjelasan sebelumnya. Dan yang terakhir, gambarkan termogram DTA dan deskripsikan. Di sini saya mencari
sumber dulu. Kelihatan ya teman-teman. Ini adalah grafik dari DTA. Ini hampir mirip dengan DSC tadi. Karena kalau di sini kita lihat perubahan fasanya itu berupa endoterm atau eksoterm. Endotermis atau eksotermis ya teman-teman. Kalau eksotermis berarti ada combustion atau pembakaran di suatu sampel. Kalau endotermis cenderung biasanya ada perubahan fasa kristalnya. Nah, di sini sudah dijelaskan, shape endothermic adalah perubahan kristalinitas atau suatu penggabungan dari materialnya. Kalau broad atau yang lebar, itu adalah reaksi dehidrasi. Nah, di sini perubahan fisik dari senyawa biasanya dilihat dari kurva endotermiknya atau kurva yang mengarah ke lukisan lembak seperti itu. Dan reaksi kimianya itu biasanya dilihat dari grafik yang eksotermik. Dilihat tadi yang contoh tadi di sini, ini adalah perubahan senyawa organik ya, perubahan senyawa organik menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Maka grafiknya adalah eksotermik seperti itu. Jadi hampir mirip ya antara DTA dengan DSC, namun nanti yang berbeda adalah biasanya di satuannya. Kalau tidak salah yang di DSC satuannya adalah milijoule per second atau apa kayak gitu, tapi kalau yang DTA saya kurang tahu karena saya belum pernah menggunakan DTA sebelumnya. Yang jelas untuk DTA dan DSC adalah untuk analisis thermal dari suatu sampel atau material seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya karena ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Iya, terima kasih kepada Kak Bonusa. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Ini kita emang nggak bahas soal dari Buma ya, Mas? Untuk soal Bumai, kemarin saya sepertinya tidak dapat soal Bumai. Soal Bumai terkait apa ya kalau boleh tahu ya? Kemarin kalau nggak salah, Evi udah ngirim kayaknya, Mas. Coba ya, saya lihat dulu ya. Oh iya, sudah. Soal Bumai. Pemakan teknik sampling. Oke, pertama teknik sampling ya teman-teman. Sebutkan perencanaan teknik sampling yang akan Anda pilih dan pilih. Ya. Oke. Jadi langsung saya lanjutkan aja ya, kayak gini ya. Iya, Mas. Ya. Oke, jadi untuk yang soal pertama dari Buma itu teknik sampling, sepertinya kalau tidak salah sampling tanah ya teman-teman. Jadi kalau sampling tanah itu cenderung lebih banyak perawatannya atau preparasinya dibandingkan sampling air. Nah, di sini soalnya adalah
Anda ditugaskan untuk memonitor fluktuasi harian kadar logam dalam tanah dari luapan limbah suatu logam penampungan sementara di pabrik tekstil, di mana arah kemiringan tanah di area tersebut cenderung ke sisi selatan kolam dan konsentrasi logam yang dihasilkan bergantung pada pelaksanaan proses produksi. Kalau secara umum, untuk proses samplingnya, saya share screen saja. Oke, saya share screen. Di sini ada untuk soil sampling dan cara pengujiannya. Untuk samplingnya sendiri, di sini untuk titik atau tempat pengambilan contoh atau sampel dari tanah itu ada dua, yaitu cara sistematis dan cara acak. Dan di cara sistematis itu nanti dibagi dua, dan di cara acak juga dibagi lagi. Yang pertama di cara sistematis itu sistem diagonal. Jadi nanti kita langsung lihat aja gambarnya, karena gambar kan lebih enak kan. Nah, ini adalah contoh pengambilan sampel untuk yang sistematis. Jadi kan tadi ada dua, sistematis dan acak. Yang sistematis ini pengambilannya dengan cara diagonal. Jadi ketika kita petakan lokasi pengambilan sampelnya, kita harus buat titik-titik terlebih dahulu di maps yang kita mau ambil. Jadi kita print out maps-nya, atau kita letakkan koordinat di mana sampel itu mau diambil, dan kita baru mengambil ke arah sampel tersebut. Terus yang kedua, nah tadi kan hanya single saja tuh teman-teman. Kalau ini kita mau ngambil sampel di luasan area yang lebih besar dengan cara diagonal juga. Tetap saja kita harus melakukan global positioning service-nya. Jadi kita harus memetakan dari tempat sampelnya, tempat samplingnya, dan kita buat atau kita ambil sampelnya berdasarkan gambar yang sudah kita acu. Nah, yang kedua, untuk yang pengambilan sistematis itu adalah ada sistem zigzag. Jadi pengambilan contoh tanah ini digunakan dengan cara zigzag ya teman-teman ya. Ya sebenarnya ini tidak terlalu. Nah, tetap saja kita harus memposisikan titik-titik sampel yang sudah kita ambil di maps, dan kita baru ambil titik sampelnya seperti itu. Nah, yang kedua kan tadi ada cara, yang pertama cara sistematis, yang ini adalah cara acak. Nah, kalau cara acak, kita harus mengambil contoh tanah yang random seperti itu, menyebar di seluruh bidang tanah yang diwakili. Misal ada luasan area seperti ini, kita tidak melakukan global positioning center di awal. Tapi setelah kita mengambil sampel, kita baru melakukan koordinat di mana titik sampel itu diambil. Jadi kita ambil dulu sampelnya di tanah, baru kita pastikan koordinatnya. Nanti kita simpan di maps-nya, baru nanti setelah akhir dari proses pengambilan sampling, baru kita petakan. Nah, ini namanya metode pengambilan sampel di tanah secara acak. Seperti itu untuk metode pengambilan sampelnya. Selanjutnya tadi ada soal untuk jika dari bagian sampel ini Anda ingin tanah dengan materi lain seperti batu, kerikil, dan tanaman, teknik pemisahan apa yang akan Anda pilih? Tentunya ini cukup mudah ya teman-teman. Kalau seperti itu, berarti kan ada partikulat-partikulat yang lebih besar dibandingkan sampel tanah yang akan diambil. Nah, yang pertama kita harus melihat dulu sampling equipment-nya atau peralatan samplingnya. Ya biasa di sini ada scope atau ember dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk tambahan materi. Untuk sampling tanah yang cukup keras, maka sampling tanah yang kekerasannya lebih keras, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan alat sampling auger. Jadi di sini, ini adalah alat sampling auger. Jadi di sini, alat ini lebih mudah digunakan untuk di situasi tanah yang berbatu dan tanah yang lebih keras daripada umumnya. Dan untuk mengambil sampel tanah yang lebih dalam juga. Namun bagaimana jika ada batu, terus kerikil, dan rumput-rumput lainnya, maka mudah saja di situ kita harus memisahkan dari sampel tanahnya. Setelah sampel tanah itu diambil, maka sampel tanah harus ditaruh di wadah penyimpanan atau di ember. Nah, perlu diperhatikan bahwa hindari pengambilan sampel di tanah yang cenderung basah. Atau ketika kita mengambil tanah yang cenderung basah, maka tanah tersebut dikeringkan terlebih dahulu agar saat proses pengantarannya dari lokasi sampel ke laboratoriumnya itu tidak terlalu susah. Dan tentunya ketika ada pengotor seperti kerikil, kita ayak saja. Seperti itu. Dan jangan lupa diberi label untuk tiap wadah-wadah sampelnya. Dan preparasi dari sampel yang tersebut, yang pertama adalah drying atau pengeringan terlebih dahulu. Karena beberapa tanah yang di Indonesia, contohnya di tanah di bagian Kalimantan yang berupa tanah gambut, cenderung lebih basah daripada di tanah yang di Jawa ya teman-teman. Jadi tanahnya harus dikeringkan terlebih dahulu. Terus ini adalah sheathing atau diayak. Jadi kita harus ayak. Kalau di sini diperbolehkan untuk melewati sekitar 4 mes. Jadi 4 mes kan masih besar kan. Terus diayak lagi menjadi 10 mes. Jadi emang harus diayak untuk melihat keseragaman dari sampel tanah yang kita ambil. Jadi yang senyawa-senyawa organik, misalkan rumput-rumput tadi, itu ya memang harus dipisahkan sebelum kita bawa untuk diuji di laboratorium dengan cara mengayak sampel tanah. Dan ketika ada batuan yang lebih besar, kerikil seperti itu, ketika kita juga mau mengambil sampel dari batuan tersebut, kita harus grinding terlebih dahulu. Di sini grinding berfungsi untuk atau bertujuan untuk mengecilkan sampel kerikil atau batuan yang berukuran lebih besar. Contohnya untuk di gurun, pastinya batuannya cenderung lebih keras dan cenderung lebih besar ya teman-teman. Atau di tanah yang berbatu, maka kalau kita mau mengambil sampelnya, kita harus grinding dulu sebelum dilakukan analisis. Dan yang tahap terakhir itu adalah mixing atau proses pencamuran dari sampel tanah yang sudah dilakukan preparasi di awal, pengeringan, pengayakan, grinding, terus dilakukan di pencamuran atau mixing. Nah, untuk sampel yang sudah siap pakai atau siap dianalisis, kita harus menyimpan sampel tersebut di wadah yang tidak bereaksi dengan si sampel tanah ini. Seperti kantong polieten sebagai wadah sampelnya. Dan jangan lupa diberi label untuk sampel tanah yang kita ambil. Diberi label, diberi tanggal samplingnya, dan diberi indikator apa saja yang akan dianalisis untuk sampel tanahnya. Seperti itu. Jadi itu untuk yang pertama. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya bagi ini PPT-nya untuk sampling tanah, sampling air. Di sini ada sampling udara nggak ya? Belum Mas, sampling udara. Tanah. Kayaknya belum. Oh ya sudah. Nanti saya kirimkan untuk metode samplingnya, untuk sampling tanah, air, dan udaranya. Terus yang nomor 2 ini, apa ini? Mengikuti kuliah ini masih mampu melihat metode secara
Oke. Untuk yang nomor 2 ini, mungkin saya harus garap dulu ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung saya share sekarang. Karena ini membutuhkan beberapa perhitungan. Kita skip dulu. Gitu. Terus yang soal nomor 3, memilih metode analisis grafimetri secara analisis thermal sesuai dengan kasus analisis. Oke, grafik di bawah ini berarti data dari TGA bukan? Kalau dari TGA berarti seharusnya kita bisa menganalisis thermalnya langsung. Di antara 3 macam analisis thermal yang Anda pelajari, analisis thermal yang manakah yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan grafik seperti ini? Jadi, di sini adalah grafik dari TGA. Kenapa saya bisa melihatnya sebagai grafik TGA? Karena di sini yang disumbu Y itu adalah persen massa atau loss mass, persen kehilangan massa dari suatu sampel. Nah, berarti untuk yang jawaban A, ini adalah grafik dari TGA atau Thermogravimetric Analysis. Karena di sini adalah hubungan antara sumbu X dan Y-nya itu adalah hubungan temperatur berbanding dengan persen massa loss sampelnya. Karena kalau yang DSC maupun DTA tadi kan perubahan fasanya, baik itu endotermik maupun eksotermik. Tetapi kalau yang di sini adalah perubahan massa dari sampelnya, seperti itu. Jadi yang nomor A saya anggap sudah. Jika hasil analisis berikut menunjukkan massa awal AgNO3 adalah 18 mg, nah ini adalah ciri-ciri analisis TGA ya teman-teman. Dia menyebutkan massa sampelnya juga. Awalnya adalah 18 mg, dan setelah proses dekomposisi pada temperatur 473 ke 610, massa yang tersisa adalah 13,13 mg. Perkirakan gas yang terlepas selain O2 jika reaksi pemanasannya sebagai berikut. 2AgNO3 menjadi O2 plus 2Ag plus NOx di situ. Jadi nanti ada nitratnya NO atau gas NO yang terlepas di sini. Jadi untuk melengkapi reaksi di sini, seharusnya ada gas berupa NOx. Nanti teman-teman hitung sendiri untuk koefisiennya. Koefisiennya sudah ada di sini kayaknya. N2O3. Jadi seperti itu teman-teman untuk grafik TGA di sini. Berarti untuk gas yang terlepas selain O2 itu kemungkinan adalah gas NOx. Kalau dari sini berarti 2Ag plus O2 plus 2NO untuk menyetarakan di bagian kirinya. Ag-nya udah kosong, O2, 2NO. Iya. NO ya ini teman-teman ya gasnya, 2NO. Oke, seperti itu saja untuk yang di soal Bumai. Kurang yang nomor 2 ya teman-teman, nanti saya bagikan ke HMK dulu. Terus nanti saya minta HMK untuk menyebarkan kepada kalian. Untuk yang di nomor 2. Seperti itu. Jadi untuk soal Bumai saya cukupkan dulu. Nanti yang nomor 2 saya susulkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai saat ini? Belum, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke, baik. Jadi bagaimana Mbak Moderator? Ya mungkin dicukupkan ya Mas, karena nanti ada matkul lain. Oh ya, baik-baik. Oke, nanti untuk yang di nomor 2 soal Bumai nanti akan saya susulkan perhitungannya seperti apa. Khususnya untuk di soal punya Bu Nur Fitri, utamanya di alum, ini teman-teman harus perhatikan juga ketika nanti dirubah ke sampel atau senyawa lain, teman-teman harus perhatikan stokiometrinya juga untuk melihat perubahan mol
dan perubahan koefisien dari senyawa sebelum dan setelah preparasi. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang untuk Bumai. Terus kalau yang punya Bumai juga itu kan ada TGA. Berarti kan di sini prinsipnya adalah analisis thermal ya. Tadi analisis thermal sudah dibahas terkait TGA, DSC, dan DTA. Berikut dengan perbedaannya antara ketiga analisis thermal tersebut. Nanti tinggal dipelajari untuk pembacaan termogramnya dari masing-masing analisis. Seperti itu. Dan yang terakhir nanti untuk metode sampling, baik air, tanah, maupun udara, nanti saya akan share ke Mbak moderatornya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga datangnya dari saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya teman-teman tesnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Bonusa yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada acara Virus pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika banyak kesalahan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.